Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hari Raya Idul Adha makin dekat, penjualan sapi dan kambing kurban di Klaten dan Kota Semarang meningkat. Perundungan berujung penganiayaan di sekolah kembali terjadi. Kali ini di sebuah sekolah menengah atas berasrama di Kabupaten Semarang. Ungkapan rasa syukur kepada Tuhan yang telah memberi panen yang melimpah, warga Desa Kawengen, Kabupaten Semarang pekan lalu menggelar merti desa. Tak terima istrinya dipukul, seorang pria membunuh kakak iparnya dengan sebilah parang. Tersangka mengaku tersulut emosi sehingga gelap mata. Nanda Suhanda hanya bisa tertunduk menyesali perbuatannya. Pria 29 tahun ini ditangkap lantaran membunuh kakak iparnya dengan menggunakan parang. Di hadapan petugas, tersangka mengaku tersulut emosi saat mendengar istrinya dipukul oleh korban. Apalagi saat itu sang istri tengah menggendong anaknya. Saya pikir kan namanya perempuan pasti parah diamuk laki-laki kan, apalagi sedang gendong anak bayi. Nah, pikiran saya udah pasti parah ini. Saya langsung aja ambil parang, niatnya buat nakut-nakutin, tapi si mesronya ini nyerang ke arah saya, mau nonjok. Saya panik karena saya niatnya mau nakut-nakutin karena saya takut. Gitu. Yang bikin kamu emosi itu apa? Apa soal apa yang bikin kamu emosi itu? Itu sebenarnya panik, saya panik. Panik pas kena malah jadinya emosi. Perselisihan antara keluarga berawal saat korban terganggu dengan suara tangisan anak tersangka. Akhirnya korban menegur istri tersangka dan saat itulah cekcok terjadi hingga korban memukul istri tersangka. Langsung kita ambil tindakan. Kemudian kita langsung memeriksa saksi-saksi dan langsung kita melakukan upaya-upaya paksa ini. Sampai terjadi seperti ini, memang ada permasalahan sebelumnya, di mana hubungan saudara ini masih apa ya? Ipar ini kurang harmonis lah. Penganiayaan dengan senjata tajam yang berujung kematian ini terjadi di Desa Cipaku, Purbalingga pada Selasa lalu. Kini tersangka menanggung perbuatannya dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Mardianto melaporkan dari Purbalingga. Sepeda milik seorang pelajar dicuri 2 lelaki di area rental gym di Jalan Raya Kota Semarang. Pelaku mencuri sepeda senilai 5 juta rupiah itu saat pemiliknya tengah bermain game. Rekaman kamera pengawas ini jadi bukti pencurian sepeda di salah satu rental game di Jalan Gajah Raya, Kecamatan Gayam Sari, Kota Semarang. Saat itu 2 pelaku dengan motor mendatangi lokasi. Melihat kondisi sepi, salah satu pelaku dengan cepat mengambil sepeda yang terparkir di depan tempat rental. Korban yang masih duduk di bangku sekolah ini baru sadar sepedanya hilang saat hendak pulang. Padahal sebelum mulai rental game, pemilik sepeda telah diingatkan untuk tidak parkir sembarangan. Di warung saya, di Jalan Gajah, di dekat stasiun. Itu pemiliknya siapa? Pemain ini, waktu ngerental? Lagi main PS? Lagi main PS ya. Cuma yang punya PS sudah ngingetin jangan parkir sembarangan. Pemilik stasiun kemudian melihat CCTV yang ada di stasiun. Nah, ternyata di dalam CCTV itu ada seorang laki-laki yang mengambil sepeda gunung. Kemudian kita berusaha untuk melakukan penyelidikan. Saat ini kita masih dalam tahap penyelidikan. Pencurian pada Senin siang pekan lalu ini masih dalam penyelidikan polisi. Nilai dari sepeda yang dicuri sebesar 5 juta rupiah. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.
Kekerasan di lingkungan sekolah antara senior dan junior asrama terjadi di MTS Negeri Semarang, Kabupaten Semarang. Pelaku tega menyetrika tubuh korban hingga terluka di dada dan di lengan. Kekerasan terhadap sesama pelajar terjadi di MTS Negeri Semarang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Korban adalah siswa kelas 8 yang dianiaya oleh kakak kelasnya. Sadisnya, penganiayaan itu dilakukan di asrama dengan menyetrika badan korban. Polisi mengatakan kekerasan terhadap kakak kelas kepada juniornya itu terjadi karena pelaku sakit hati korban tidak bersalaman usai salat Isya. Diduga pelaku ini datang menghampiri asramanya korban. Nah, setelah sampai ke asrama, kemudian si pelaku ini langsung menindih badan korban, kemudian langsung mengambil setrika yang ada di sekitar korban, dan pada saat itu setrika itu langsung ditempelkan ke dada korban sebanyak 3 kali. Jadi pada saat itu korban dan si pelaku ini sholat bersebelahan, kemudian pada saat si pelaku ingin bersalaman dengan si korban, tidak ditanggapin oleh korban dikarenakan pada saat si pelaku ingin bersalaman, korban masih dalam posisi sedang berdoa. Di sisi lain, Kepala Sekolah MTS Negeri Semarang mengatakan sebelumnya sudah terjadi saling ejek antara pelaku dan korban. Hal itu juga melatar belakangi kekerasan atau perundungan di lingkungan asrama. Tak hanya melukai korban, pelaku juga mengancam teman-teman korban. Menurut informasi yang kemarin juga kami dapati, itu ya faktor ini saling ejek-ejekan, saling memanggil nama ibu gitu aja. Teman-teman yang ada di kelas itu hanya diusir gitu aja. Kalau setelah kejadian memang dilarang melapor, ya dilarang melapor ya. Kalau ancaman yang sifatnya kepada yang lain mungkin berupa fisik tidak kami temukan. Peristiwa itu membuat korban terluka bakar di bagian dada dan lengannya. Kini korban dirawat di rumah sakit. Sementara itu polisi masih mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi. Polisi baru menetapkan seorang pelaku. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang.